Kalau kamu pernah lihat proses pembangunan rumah, kamu pasti tidak asing dengan proses pengecoran semacam ini. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa selalu ada besi baja di tengah-tengah beton? Udah masanya ribet, harganya mahal, kenapa tetap dipakai? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kamu perlu tahu bagaimana perilaku beton ketika diberi beban. Yang dimaksud beban di sini bukan permasalahan hidup, apalagi tekanan atasan loh ya. Ada 3 jenis pembebanan yang akan dialami oleh beton, tergantung dari arahnya. Yang pertama, tekanan menghimpit dari atas dan bawah. Yang kedua, tarikan, memisahkan dari ujung ke ujung. Dan yang ketiga, geser sepanjang garis atau sumbu. Masalahnya, tidak semua material dapat menahan tekanan yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Mula-mula, kita perlu membuat silinder dengan ukuran dan komposisi yang sama persis. Dan kita akan melihat berapa banyak beban yang dapat mereka tahan sebelum hancur. Pertama, uji tekan. Saat diberi tekan, silinder pecah pada tekanan 450 kg. Selanjutnya, kita uji tarik. Dan ya, beton pecah hanya dengan diberi beban 36 kg. Itu kurang dari 10% kekuatan tekannya. Lah emang kenapa? Ada beton ditarik. Yang namanya dibuat bangunan, ya beton cuma menerima tekanan dari atas. Jadi walaupun beton lemah terhadap tarikan, gak apa-apa dong, harusnya. Meskipun sekilas beton cuma dapat gaya tekan, tapi kalau kita amati lebih jeli, gak jarang loh beton menerima gaya tarik dan geser. Contohnya saat bangunan tinggi terkena angin atau gempa. Maka salah satu bagian sisinya akan tertekan, sedangkan sisi yang lain akan tertarik. Atau seperti saat kamu menginjak lantai dak beton, maka tekanan yang terjadi seperti ini. Salah satu bagian akan mendapatkan tekanan, namun bagian lain secara otomatis akan mengalami tarikan. Atas sifat beton yang lemah terhadap tarikan, maka perlu ditambahkan penguat tambahan, yang biasa kita sebut tulangan. Aku sendiri gak paham kenapa disebut tulangan, padahal secara bentuk dan fungsi gak kayak tulangan sama sekali. Ini yang menjadi salah satu rahasia masyarakat modern dapat membangun bangunan tinggi yang ramping. Lalu, mari kita lakukan uji coba dengan menambahkan besi pada beton. Mari kita bandingkan kekuatan beton menggunakan tulangan dengan tanpa tulangan. Selain lebih kuat, keretakan pada beton yang menggunakan tulangan berlangsung lambat jika dibandingkan beton tanpa tulangan. Emang kenapa kalau beton retaknya lambat? Jawabnya jelas, faktor keamanan. Jika suatu bangunan mengalami keretakan, beton tanpa tulangan akan ambruk dengan cepat dan menyebabkan banyak korban jiwa. Sedangkan beton dengan tulangan dapat memberikan kita waktu lebih untuk mengenali potensi bencana. Dan itu sangat efektif dalam mengurangi terjadinya korban jiwa. Dan ya, setelah menonton video ini, aku harap kamu paham fungsi tulangan pada bangunan. Jadi, buat kamu yang mau bangun rumah atau beli perumahan, pastikan tulangan yang kamu gunakan sesuai standar. Soalnya,
kualitas baja di pasaran jersey-nya ada banyak banget. Ada yang asli dan gak jarang yang KW. Teliti lagi ya, jangan sampai karena kontraktor pengen untung besar, mereka pakai tulangan dengan kualitas rendah untuk membangun rumah kamu. Kalau kamu pengen konsultasi bangunan, butuh gambar bangunan atau hitung RAB, bisa klik link di deskripsi. Oke, itu aja yang bisa aku share untuk kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.